Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnianti. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Baiklah teman-teman, adapun pembahasan materi saya hari ini yaitu mengenai teori reinforcement. Adapun pengertian dari teori reinforcement atau sering dikenal dengan teori penguatan dapat diartikan sebagai teori yang mempelajari perilaku manusia jika diharapkan pada suatu konsekuensi. Konsekuensi ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan seseorang, baik itu individu maupun kelompok. Dan asumsi dari teori ini yaitu perilaku positif akan lebih sering diulang oleh individu, sedangkan perilaku negatif seringkalinya akan dikurangi bahkan ditinggalkan oleh setiap individu atau kelompok. Baiklah, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa tokoh yang mengemukakan teori reinforcement. Yang pertama ada Bruce Frederick Skinner yang lahir 20 Maret 1904 dan wafat 18 Agustus 1990. Yang kedua ada Edward Lee Thorndike yang lahir 21 Agustus 1874 dan wafat 19 Agustus 1949, dan kawan-kawannya yang berpandangan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensinya. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih kepada bentuk-bentuk penguatan. Bentuk-bentuk penguatan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penguatan positif dan yang kedua ada penguatan negatif. Penguatan positif yaitu segala hal yang menjadi konsekuensi yang menyenangkan atau diinginkan oleh individu sesuai dengan respon individu tersebut untuk meningkatkan kemungkinan agar respon tersebut dapat diulang kembali. Sedangkan penguatan negatif yaitu penguatan secara psikologis dengan mengurangi stimulus atau rangsangan yang tidak menyenangkan ketika perilaku yang diharapkan muncul. Baiklah, karena kita sebelumnya sudah membahas mengenai bentuk penguatan perilaku individu, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk hukuman dari penguatan perilaku individu tersebut. Jadi bentuk hukuman tersebut ada dua, yakni bentuk hukuman positif dan bentuk hukuman negatif. Bentuk hukuman positif yaitu diberikan ketika rangsangan yang ditimbulkan mengakibatkan adanya perilaku yang tidak diinginkan pada kejadian berikutnya, yang akhirnya perilaku itu hilang dan berkurang. Dan hukuman selanjutnya adalah hukuman negatif. Hukuman ini melibatkan pengurangan rangsangan yang menyenangkan ketimbang mengontrol perilaku untuk mengurangi bentuk penguatan. Bukan hanya itu, ada bentuk lain dari bentuk penguatan. Yang pertama yaitu interval atau fixed variabel penguatan tetap. Penguatan ini mengikuti respon pertama setelah durasi yang ditetapkan. Variabel waktu yang harus dilalui sebelum respon menghasilkan penguatan tidak teratur, tetapi bervariasi di sekitar nilai rata-rata. Yang kedua, rasio tetap atau variabel penguatan tetap. Sejumlah tanggapan harus terjadi sebelum ada penguatan. Variabel jumlah tanggapan sebelum penguatan disampaikan berbeda dari yang akhir, namun memiliki nilai rata-rata yang sama. Baiklah, untuk memudahkan teman-teman membedakan penguatan antara penguatan positif dan penguatan negatif, aku punya cara yang paling simpel untuk diingat dalam membedakan penguatan positif dan penguatan negatif. Oke, dalam penguatan positif itu kita harus mengingat bahwa ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh. Sedangkan dalam penguatan negatif itu yang perlu kita ingat adalah ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ingat dalam pikiran kita bahwa penguatan positif itu ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh. Sedangkan dalam penguatan negatif dia ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya, untuk mempermudah lagi ingatan teman-teman atau pengertian teman-teman atau pemahaman teman-teman mengenai teori reinforcement positif, aku punya beberapa contoh atau mungkin yang kita akan sebut hanya satu contoh saja, seperti misalnya seorang anak itu yang biasanya pada dasarnya memiliki sifat pemalu yang kemudian diminta oleh gurunya untuk maju ke depan kelas untuk menceritakan sebuah gambar yang dibuat oleh anak itu sendiri.
Setelah anak tersebut membacakan cerita, guru memberikan pujian kepada anak tersebut dan teman-teman sekelasnya bertepuk tangan. Ketika hal tersebut berlangsung berulang-ulang, maka pada akhirnya anak tersebut menjadi lebih berani untuk maju ke depan kelas. Bahkan kemungkinan sifat pemalunya akan hilang. Jadi dia memperoleh percaya diri dan sifat malunya itu akan hilang. Selanjutnya adalah contoh dari negative reinforcement atau penguatan negatif, yaitu misalnya seorang ibu memarahi anaknya setiap pagi karena tidak membersihkan tempat tidur. Tetapi di suatu pagi si anak tersebut membersihkan tempat tidurnya tanpa disuruh dan si ibu tidak memarahinya. Pada akhirnya si anak akan semakin rajin untuk membersihkan tempat tidurnya, diiringi dengan berkurangnya frekuensi sikap kemarahan dari ibunya. Jadi sikap marah ibunya ini kemudian mengajarkan kepada anaknya untuk membiasakan diri setiap dia bangun pagi dia akan membersihkan tempat tidurnya, dan akhirnya ibunya semakin mengurangi frekuensi sikap kemarahannya. Selain dari contoh penguatan secara positif dan penguatan secara negatif, saya juga memiliki contoh mengenai hukuman secara positif dan hukuman secara negatif. Contohnya misalnya pada salah satu anggota keluarga yang misalnya sang kakak saat pulang ke sekolah tidak langsung pulang dari ke sekolah tapi main dan mampir dulu ke rumah teman-teman untuk bermain dan untuk bercengkrama dengan teman-teman yang lainnya, dan dilakukan secara berulang-ulang. Maka pada saat itu ia pulang ke rumah, tidak satupun dari anggota keluarga mau berbicara dengannya, mulai dari ibu, ayah, dan adik, karena ketidakikutsertaan sang kakak dalam acara makan siang bersama. Jadi karena sikap acuh itulah yang membuat kakak merasa mendapatkan hukuman dari keluarganya karena dia diacuhkan dan tidak diperdulikan saat dia pulang ke rumahnya. Selanjutnya ada hukuman secara negatif. Misalnya kasus pada seorang anak yang suka menyela atau mengganggu pekerjaan orang tuanya. Dengan menggunakan prinsip negative punishment, maka cara untuk mengurangi atau menghilangkan tingkah laku anak tersebut adalah dengan menghilangkan beberapa penguat lainnya atau yang disenangi anak dan tidak berkaitan langsung dengan tingkah lakunya, seperti dengan tidak memberikan uang jajan atau larangan menonton TV setiap kali anak melakukan penyalahan tersebut atau mengganggu pekerjaan orang tua. Dengan begitu anak akan mengurangi perilaku suka menyela atau mengganggu pekerjaan orang tuanya. Kasus ini merupakan contoh penerapan negative punishment karena stimulus yang memperkuat segera dihilangkan saat anak itu menyela atau mengganggu pekerjaan orang tuanya dan tingkah laku itu berkurang sebagai hasilnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk diri saya juga sendiri. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menonton atau melihat video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.